Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait judul yang saya angkat pada video kali ini tentang tips memulai usaha beternak dan berkebun, teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung kami dengan menonton tentang budidaya jahe, porang, dan ternak kambing perah, teman-teman. Nah, teman-teman, ini jadi kami sekarang berada di area, kalau istilah orang kota, Bangpakan, tapi kalau bagi saya ya ini di kebun, di Ngalas, dimana di sini itu salah satu lahan yang kami jadikan sebagai stok pakan hijauan di usaha ternak kambing perah kami, teman-teman, di Aksara. Nah, kenapa saya mengambil setting lokasi di tempat ini? Karena pada video-video sebelumnya saya berulang kali menyampaikan bahwasanya yang namanya lahan sebagai stok pakan hijauan itu merupakan salah satu aset yang tidak kalah pentingnya, teman-teman. Selain tentunya juga aset ternaknya sendiri dan kandang itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi tips yang akan kami sampaikan ini terkait bahwasanya manusia itu hidup itu hanya relatif pendek ya, teman-teman. Jadi manusia itu punya satu tujuan panggilan, yaitu bagaimana caranya kita dalam kesempatan hidup di dunia ini menciptakan suatu karya atau masterpiece, teman-teman. Kalau orang-orang modern sekarang bilangnya masterpiece. Nah, banyak orang yang berpikir bagaimana cara agar sukses, agar bisa kaya, sehingga mereka itu menjadikan sukses kaya sebagai objek atau sebagai benda mati. Nah, padahal kalau tapi mohon dikoreksi ya, teman-teman. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, itu yang namanya kesuksesan, kekayaan, atau pencapaian yang lain itu adalah merupakan suatu subjek atau benda hidup. Nah, mereka itu akan datang kepada kita. Jadi yang namanya benda hidup itu akan mendatangi kita dengan satu alasan. Nah, yang menjadi satu alasan sini adalah apakah kita mempunyai nilai manfaat kepada orang lain, teman-teman. Nah, dari situ tugas kita itu bukan mencari suatu kesuksesan, kekayaan. Justru tugas kita itu menciptakan karya, agar karya kita itu punya manfaat kepada orang lain atau orang di sekitar kita, teman-teman. Jadi sukses yang tadinya subjek akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Jadi kalau masterpiece itu kan asal katanya dari master ya. Jadi kita menjadi master dalam satu bidang. Sebaiknya kita jangan terlalu pindah-pindah bidang. Nah, di usaha ternak kambing perah isi sini juga kami berusaha untuk konsisten fokus dalam merintis breeding dari betina Jawa Randu dengan pejantan Sapera dan Anglo Nubian, teman-teman. Nah, di sini kami juga berusaha untuk tetap fokus di mana potensi yang pakan yang murah dan dapat kami andalkan itu ya hijauan. Jadi dominan hijauan, bukan pakan yang kering sifatnya, teman-teman. Nah, di perjalanan kami merintis pun kami juga berusaha untuk tidak tergoda untuk merambah atau mencoba peternak kambing, sama-sama kambing, meskipun sama-sama kambing tapi berbeda jenis, teman-teman. Nah, di situ sebagai langkah kami dalam fokus dan konsisten dalam satu bidang, teman-teman. Nah, jadi fokus mengerjakan satu bidang itu, jika kita mengerjakan hal yang sama dalam 1 tahun, itu kita akan terbiasa tentunya. Di saat awal kami itu merintis ternak kambing perah, tentu kita saya pribadi masih kok kambing Anglo Nubian kok hampir sama dengan Jawa Randu. Apakah iya nanti produksi susu betina peranakan dari Jawa Randu, betina dengan pejantan jenis ras perah, baik itu Sanen, Sapera maupun Anglo Nubian, itu akan menghasilkan produksi susu yang di atas rata-rata dengan durasi masa produksi susu yang jauh lebih panjang dibandingkan
kambing ras lokal. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul di awal kami merintis teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa selama 2 tahun minimal, itu kita akan menjadi ahli teman-teman. Nah, jika kita lakukan terus-menerus selama 3 tahun, kita akan menjadi pakar. Nah, jika kita sudah melakukan secara rutin selama 5 tahun, itu nantinya kita akan menjadi suatu master. Nah, jadi saya itu seringkali menggunakan 2 energi untuk memotivasi diri saya agar tetap fokus dan konsisten dalam suatu merintis usaha ya teman-teman. Yang pertama itu support. Nah, support itu sifatnya dukungan positif. Bisa dari kalangan terdekat, bisa dari kalangan yang jauh, seperti mungkin para teman-teman yang sudah menonton video lalu memberikan komentar, masukan, itu salah satu dari beberapa support yang positif teman-teman. Nah, yang kedua, justru saya juga memerlukan ya bisa dibilang haters lah kalau orang-orang sekarang bilang. Kenapa saya itu justru membutuhkan haters? Karena tanpa haters saya tidak akan mendapatkan suatu kritikan teman-teman. Tanpa haters saya tidak akan mendapatkan suatu masukan yang berbeda dengan apa yang saya yakini. Nah, mungkin dari situ, dari kritikan dan kombinasi dengan support, itu justru kita mendapatkan 2 energi dan itu bisa saling mendukung. Nah, akan berbahaya jika kita hanya dibenci saja tanpa adanya support positif, itu kita akan menjadi kurang semangat teman-teman. Lain halnya dengan kita terlalu banyak dipuji dengan support positif tapi kita tidak punya haters, itu justru kita akan kalau kita terlalu banyak dipuji ya kita akan besar kepala. Nah, jadi sebaiknya itu kita perlu dipuji, perlu dikritik, dikasih masukan dan support teman-teman. Nah, di sini di awal kita merintis stok pakan atau orang-orang bilang bank pakan hijauan, itu kami juga dulu memulai dari sebelum ternak kambing masuk ke kandang aksara, itu dengan pohon singkong, lalu beberapa ramban di pohon-pohon itu yang sudah ada sebelumnya, dan ini dengan hijauan seperti ini teman-teman. Nah, sementara untuk penanaman kolonjono seperti ini, kami menanam itu beberapa tahap, jadi tidak serempak dalam satu tahap. Jadi yang paling tua itu yang bagian atas ini teman-teman, yang rimbun, lalu itu yang bagian sedang, lalu yang bagian masih kecil-kecil itu di bagian bawah-bawah ini teman-teman, di perbatasan dengan perkebunan tebu kebetulan teman-teman. Nah, ini juga iya teman-teman, di galengan-galengan sawah seperti ini teman-teman. Nah, jadi pada saat kita memelihara kambing, di mana di pedesaan itu sudah identik kambing itu harus dicarikan makan dengan memanjat pohon yang tinggi-tinggi teman-teman, artinya ramban gitu. Nah, di sini kami juga mempraktekkan pakan kambing itu tidak dominan dengan pakan yang tinggi-tinggi. Zaman sekarang ya kita memberikan dengan hijauan kambing itu dengan kolonjono, daun pisang, daun singkong dan sebagainya yang rendahan. Itu juga mendapat suatu, bukan haters ya kalau di desa, tapi sebatas netizen lah, mungkin memberikan pendapat, masa kambing dicarikan pakan yang seperti itu, apakah doyan gitu. Nah, saat itu kita juga mengakomodir kambing dengan memberikan pakan sebelumnya dengan dicopper atau dicacah terlebih dahulu. Nah, dengan cara itu alhamdulillah kambing juga akhirnya juga tetap doyan, dan baru mungkin netizen-netizen itu akan merasakan bahwa oh ternyata zaman kambing itu nggak harus dicarikan pakan atau ramban yang sifatnya harus panjat pohon yang tinggi-tinggi. Nah, yang kedua kami juga di awal memberikan membuat suatu stok pakan kering di kandang, yaitu silase. Cukup 7 hari itu sudah siap diberikan ke ternak kambing. Nah, di situ dengan aroma yang agak kecut gitu, juga ada tetangga yang menyampaikan pendapatnya bahwasanya apakah kambing juga akan doyan. Nah, dari situ setelah melihat langsung akhirnya juga doyan. Nah, di situ juga akhirnya tetangga juga tertarik untuk membuat suatu silase di mana kita itu tidak tiap hari harus perlu ngarit teman-teman. Nah, di situ akhirnya
yang namanya suatu kesalahan itu perlu kita lakukan. Jadi dengan kita sering melakukan suatu kesalahan, mending sekarang daripada kita membuat kesalahan itu nanti saat ternak kita itu sudah saatnya berkembang lebih lanjut, teman-teman. Nah, tentunya kita juga harus tahu saat posisi kita yang sedang merintis suatu, khususnya ternak kambing dan berkebun, itu pada saat kapan kita berada di posisi di perbatasan. Karena setiap orang itu kondisinya itu berbeda-beda, teman-teman. Di situ, di saat di perbatasan, kita hanya akan memutuskan apakah kita akan stop atau lanjut. Makanya kami mengintegrasikan atau menggabungkan antara ternak kambing dengan berkebun jahe dan porang, itu karena saling memanfaatkan, di mana kotoran kambingnya kami manfaatkan untuk kebun, termasuk kotoran kambingnya juga kami manfaatkan untuk pupuk di bank pakan hijauan kami. Nah, termasuk sebaliknya, dari hasil kebun pun nantinya juga akan untuk memberikan suatu suplai masukan ke pengembangan ternak kambing sendiri, teman-teman. Nah, jadi sebagai pemula yang saya alami ya, mungkin bisa juga saya sharing ke teman-teman yang lain, tapi mohon izin ini tidak berlaku untuk yang sudah senior. Jadi sebagai pemula sebaiknya memang kita itu hanya fokus mengejar satu ayam saja. Jadi kita tidak bisa mengejar 2 ayam sekaligus. Karena ya hal yang tersulit dalam suatu memulai usaha itu fokus dan konsisten. Kadang memang orang-orang itu beranggapan kalau kita mempunyai usaha lebih dari satu atau beberapa usaha dengan bidang yang berbeda, itu dapat dikatakan dia itu seorang pengusaha sukses. Nah, ya betul, itu memang anggapan yang benar, namun hal itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bergelut di bidang usaha. Tapi kalau untuk pemula, itu sebaiknya fokus dalam satu bidang terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dengan kita fokus pada satu bidang saja, itu pikiran dan tenaga itu bisa kita maksimalkan untuk bagaimana kita mengoptimalkan sesuatu yang sedang kita rintis. Sehingga jika kita setengah-setengah menindaklanjuti tujuan kita, maka hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Jadi contoh di kami di Aksara, dalam kita merintis ternak kambing perah dan budidaya porang serta budidaya jahe merah, itu kita misalkan ada godaan itu dalam ternak kambing ya, misalkan kita tergoda untuk ternak kambing jenis yang lain, misalkan PE. Nah, jika kita ingin fokus dan konsisten ya setidaknya kita dalam beberapa tahun fokus dulu di ternak kambing perah, minimal breeding, lalu kemudian memerah. Nah, setelah itu bisa dikatakan produksi susunya perharinya sudah cukup lumayan, baru kita beranjak merambah ke ternak kambing jenis lain, misalkan seperti PE breeding atau PE seni. Lalu kedua, misalkan kita jahe merah. Di jahe merah pun kita juga akan dapat godaan. Kenapa kita tidak menanam jahe emprit maupun jahe gajah yang lain? Karena kita terbuai dengan harga yang teman-teman mungkin tahu harganya tidak pasti, teman-teman. Nah, di porang kalau kita tidak mendapatkan atau kita tidak mencari informasi yang komplit, artinya fluktuasi harga porang dalam 10 tahun terakhir, dan kita hanya mendapatkan informasi harga porang 2 tahun terakhir, maka kita juga akan menjadi ragu-ragu apakah budidaya porang ini menjanjikan atau hanya sesaat. Sehingga kalau kita fokus, kita tentu juga mendapatkan dan menggali informasi tentang porang, potensi porang, prospek porang ke depan, itu juga akan lebih mantap dalam mengembangkan lahan pada musim tanam mendatang, teman-teman. Nah, jadi saran kami untuk pemula itu mengelola bisnis yang berbeda itu tentunya bertambah tingkat kompleksitasnya, teman-teman. Jadi bikin tidak fokus dan akhirnya nanti menjadi terbengkalai. Jadi ada juga kalimat yang sering muncul itu seperti ini, teman-teman. Jadi aku lebih takut kepada orang yang mempelajari satu jurus dalam 1000 hari, tapi aku tidak takut kepada orang yang mempelajari 1000 jurus dalam 1 hari. Artinya itu mencerminkan bahwa kalau kita fokus dalam satu bidang,
dalam durasi yang lama, itu nantinya juga akan kita semakin menjadi suatu sosok atau orang yang ahli, teman-teman. Nah, mungkin dari pengalaman kami ini yang kami ceritakan kali ini di lahan hijauan ternak kambing kami, semoga bisa memberikan masukan khususnya bagi teman-teman yang akan memulai ternak kambing ataupun berkebun, juga bagi teman-teman yang sudah memulai ternak kambing atau berkebun tetapi di awal perjalanan masih belum yakin dalam menjalani apa yang sudah dijalankan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.